kita mempelajari bahasa Belanda sebagai bahasa sumber. Masa S1 itu masa-masa yang harusnya kita enjoy, bawa fun. Itu masa-masa yang menyenangkan dan tidak akan terulang lagi. Di SMA kebetulan saya baca Max Havelaar. Dari situ saya searching UI punya nggak sih bahasa Belanda. Oh ternyata spesial banget karena di Asia Tenggara cuma ada satu. Tidak perlu menguasai bahasa Belanda sebelumnya, karena memang diajarkan benar-benar dari nol. Jadi benar-benar dari alfabet. Kalau misalnya di bidang kreatif gitu, creative writing, itu anak-anak sastra biasanya memang lebih dicari. Halo teman-teman, calon mahasiswa, bertemu lagi dengan saya Nedi Laksmita di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan sebuah prodi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya yang ternyata cukup unik karena cuma ada satu nih di Indonesia dan bahkan di Asia Tenggara. Ya, di sini sudah hadir ada Bu Indira sebagai Kaprodi dan juga ada Gantari sebagai mahasiswa dan juga tersambung dari Zoom, yaitu ada Mas Farhan juga gitu. Selamat datang Mas Farhan. Terima kasih sudah datang. Halo. Ya. Halo. Nah, kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Iya, terima kasih. Kita akan ngobrol-ngobrol banyak tentang segala hal tentang prodi Belanda nih, tentang kurikulum, tentang belajarnya gimana, tentang kehidupan mahasiswanya nih di kampus, dan juga nih alumninya nih sekarang sibuk ngapain, bagaimana cerita-ceritanya juga nih, nanti kita akan sharing-sharing banyak ya. Oke, pertama mungkin saya akan tanya ke Bu Indira, atau saya izin untuk manggil Mevrouw, karena Mevrouw itu artinya kayak madam ya Bu ya. Iya, jadi Mevrouw Indira, kalau boleh tanya, dan mungkin untuk mengkonfirmasi, saya mendengar kabar kalau prodi Belanda ini adalah satu-satunya di Indonesia ya? Iya, betul. Wah, oke. Jadi satu-satunya prodi Belanda yang ada di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Wah, oke. Cuma ada satu. Dan ya. Di UI. Dan di UI. Ya. Wah, bangga sekali ya jadi UI, jadi rumahnya prodi Belanda nih gitu. Wah, oke. Kalau mungkin bisa dijelaskan Bu tentang tentang bagaimana yang dipelajari di prodi Belanda ini untuk supaya teman-teman calon mahasiswa ini tahu overview-nya. Kalau belajar di prodi Belanda tuh apakah belajar bahasanya atau lebih banyak sejarahnya kah tentang Indonesia dengan konteks Indonesia gitu Bu? Ya, jadi banyak ya Mbak yang dipelajari di prodi Belanda. Tentu yang utama itu adalah kita mempelajari bahasanya. Jadi kemampuan kompetensi bahasa Belanda. Nah, sebenarnya kompetensi bahasa Belanda atau kemampuan bahasa Belanda itu sebagai dasar atau basis untuk masuk kepada kompetensi yang lainnya, yaitu ilmu bahasa Belanda ya, atau linguistik Belanda, kemudian juga mempelajari sastraan Belanda, sejarah sosial budaya Belanda. Di prodi Belanda juga kita mempelajari mengenai penerjemahan, ya, tapi hanya sebatas Belanda Indonesia. Ya, Belanda dari teks atau buku berbahasa Belanda kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke. Ya. Jadi untuk konteks pembelajarannya itu berarti cukup luas ya yang bisa dipelajari dari mahasiswa-mahasiswa ini. Berarti kalau kayak gitu, apakah teman-teman calon mahasiswa ini untuk masuk ke sini itu harus perlu tahu belajar bahasa Belanda sebelumnya atau bisa dari nol gitu? Oh ya. Tidak perlu menguasai bahasa Belanda sebelumnya, karena memang diajarkan benar-benar dari nol. Jadi benar-benar dari alfabet, benar-benar dari berhitung ya, mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi yang terpenting adalah memiliki keinginan kuat untuk belajar bahasa asing ya, karena memang belajar bahasa asing itu kan kita harus tekun ya. Jadi ya itu memang yang menjadi syarat penting ya untuk
bisa berhasil di prodi ini. Oke, jadi nggak perlu khawatir, tapi yang penting ada semangatnya ya, minat. Yang penting ada semangat, ini. minat, disiplin Iya. antusiasme, tekun. Wah, oke. Nanti mungkin bisa ditanyain ke Gantari juga nih ya, gimana tuh? Apa sih yang benar-benar mendorong kamu nih untuk bisa masuk ke sini? Nah, sebelumnya mungkin sedikit lagi nih mau tanya tentang ke Prodi Belanda ini. Prodi Belanda ini punya kekhususan kah? Walaupun sudah unik ya, karena hanya ada satu-satunya gitu. Tapi mungkin apakah ada keunikan sendiri tentang cara belajarnya atau tentang bagaimana tahap pembelajarannya dalam masa kuliahnya gitu, Bu? Iya. Jadi sebenarnya keunikannya Prodi Belanda itu berada pada kita mempelajari bahasa Belanda sebagai bahasa sumber. Ya. Jadi sama seperti prodi lainnya, Prodi Belanda kan mengajarkan bahasa asing. Kalau kita bahasa Belanda sebagai bahasa asing, kita sebut Nederlands als vreemde taal. Ya. Nah, kita belajar bahasa Belanda sebagai bahasa komunikasi, ya, dari berbicara, menulis, kemudian mendengar, ada tata bahasanya. Nah, menulis, ya. Tetapi di sana yang membuat ini berbeda, membuat prodi kami berbeda itu adalah bahwa kita mempelajari bahasa Belanda sebagai bahasa sumber. Yang kita sebut Nederlands als Bronnentaal. Jadi kita juga, mahasiswa kita diajarkan mempelajari atau bisa mengakses, ya. Mengakses artinya mereka sudah bisa membaca, ya, dan menerjemahkan dokumen-dokumen kolonial atau teks-teks sumber sejarah. Iya. Jadi kekhususannya, uniknya ada di situ letaknya. Oke, saya mau tanya ke Gantari. Gantari, kamu sebagai angkatan 2023 nih ya. Berarti semester ke-6 ya, berarti semester ke-6. Oke. Boleh tanya, kamu kenapa bisa terpanggil masuk ke Prodi Belanda ini? Sebetulnya saya dari kecil emang suka sastra, linguistik, baca buku kayak gitu. Jadi emang udah cita-cita mau masuk FIB UI dari kecil. Cuman kan pilihannya banyak ya, mau bahasa apa nih. Di SMA kebetulan saya baca Max Havelaar. Dari situ saya searching UI punya nggak sih bahasa Belanda. Oh ternyata spesial banget karena di se-Asia Tenggara cuma ada satu. Makin terpacu deh untuk masuk sastra Belanda karena unik. Alhamdulillahnya keterima juga di sastra Belanda. Gitu. Jadi masuknya tuh dari Max Havelaar ya? Betul. Konteks sejarahnya banget. ini banget ya, iya. Deket banget. Terus kamu dari situ jadi belajar lebih banyak konteks dari pembacaannya kan? Kalau mungkin yang pertama kali kamu baca dari terjemahannya ya, betul. Sekarang udah mungkin bisa dari bahasa. Bisa. Menarik. Oke. Semester lalu juga saya membandingkan malah dari yang versi Indonesianya, versi bahasa Inggris dan juga versi bahasa Indonesianya. Iya, karena pasti terjemahannya berbeda ya. Ada sedikit perubahan sedikit. Ada perubahan sedikit. Oke. Karena mungkin beda orang yang baca, beda orang yang terjemahin, bakal artinya juga bisa beda ya. Iya. Gitu. Beda rasa ya. Beda rasa cara menyampaikan ceritanya dan segala macam Jadi kalau perspektifnya. membaca Max Havelaar dalam bahasa Belanda dan membaca Max Havelaar dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris itu rasanya beda. Oke. Mungkin karena latar belakang bahasa. Sudah ada proses penerjemahannya ya. Jadi pasti ada yang tidak, ya betul. Ada yang hilang sedikit-sedikit. Kita akan menyapa Mas Farhan di ruang Zoom. Halo Mas. Halo, ini lagi online dari Columbia ya nih ya? Di New York. Di New York, oke. Di New York, oh ya Columbia University itu di New York ya? Maaf, saya kurang tahu banyak soal itu. Sekarang bukan negaranya juga. Iya, iya. Sekarang kesibukannya lagi apa nih Mas? Aku lagi studi jurusannya Master of Arts in International and Comparative Education. Jadi lebih ke pendidikan. Tapi aku ngambil klasternya Multilingual and Decolonial Dimensions of Education. Jadi ada waktu S1 dulu banyak belajar tentang sejarah kolonial, sekarang juga masih kepake. Oke, jadi itu benar-benar menginfluence Mas ya, itu untuk masuk ke ranah S2-nya ini ya. Betul. Iya, oke. Tadi juga Mufro sempat bilang tentang tesisnya juga, maksudnya waktu skripsinya juga tentang kolonial ya, Mas Farhan ini ya. Tadi sekilas saya baca di CV-nya Mas Farhan ini tesisnya ada kaitannya dengan kolonial. Ya, Mas Farhan.
Iya, betul. Waktu itu tesisnya belajar membahas tentang suatu kejadian di tahun 1938 1939, masih zaman pemerintahan Hindia Belanda waktu itu. Oh, oke. Boleh diceritain Mas ketertarikannya tentang Mas di prodi Belanda dulu waktu pas S1 dan bagaimana bisa mengantar Mas sampai sekarang di S2 nih gimana? Oke, kalau dulu mungkin dibandingkan sekarang pastinya ada perbedaan kurikulum ya dibandingkan dulu ketika sedang belajar. Tapi kalau dari saya pribadi selama belajar bahasa sastra Belanda dulu itu seperti yang tadi Mevrouw Indira sudah sampaikan. Jadi memang bahasa Belanda di FIBU itu prodi Belanda terutama penggunaan bahasa Belandanya itu benar-benar dekat setiap hari. Kita kalau nggak bisa bahasa Belanda, basically you're done gitu. Jadi emang harus bisa belajar karena di semuanya kelas dulu aku kelas bahasa Belanda ada kelas bahasa Belandanya aja sampai 4 kali seminggu gitu. Ujiannya ada banyak tuh, ada listening sendiri, reading sendiri, speaking sendiri, ada grammar sendiri juga kan. Jadi memang sangat-sangat kayak ditempa dalam arti memang semua pembelajaran itu tadi kata Mevrouw Indira als Brunnentaal. Jadi memang sebagai bahasa sumber bukan sebagai second language aja gitu. Jadi semuanya tuh kalau menurutku semuanya memang kurikulumnya sudah didesain supaya language acquisition-nya, cara kita memperoleh atau bisa berbahasanya itu sudah disisipkan di setiap pembelajaran. Yang menurutku seperti itu sih ketika sedang belajar dulu ya gitu. Dan tadi udah dijelaskan juga kan sama tadi belajarnya nggak cuman sesempit sastra atau bahasa aja, tapi semua aspeknya juga dipelajari. Dan kalau aku pribadi bisa sampai sekarang ini, memang dulu ketika lagi nyari skripsi itu pengen ganti-ganti topik tuh dulu seperti masa-masa yang waktu itu, ada nih ketika lagi baca ada kayak sepertinya ada satu yang menarik nih topik ini. Coba deh, terus waktu itu di-assign sama pembimbing akademiknya, waktu itu saya sama Menir Ahmad, karena memang spesialisasi juga di sejarah gitu. Terus di-approve topiknya, terus mulai menulis dan lain-lainnya. Kalau dari saya pribadi, bisa mengantarkan sekarang, karena memang, jujur salah satu yang paling bermanfaat dari saya masih bisa bahasa Belanda sampai sekarang karena saya sempat nerjemahin beberapa teks kolonial juga. Saya sempat magang di Bank Indonesia. Waktu itu mereka punya seksi khusus jadi untuk mereka menerjemahkan teks-teks perbankan zaman dulu kan namanya The Javasche Bank ya. Jadi Bank Indonesia itu dulu Bank Jawa gitu misalnya namanya. Mereka lagi riset buku, saya bantu nerjemahin waktu itu intern di sana gitu. Ya, jadi memang yang paling berguna banget itu adalah memang skill bahasanya. Karena bahasa Belanda sangat mirip dengan bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris saya juga sangat terbantu jadinya. Jadi kayak ini udah pernah nih belajar gramatikanya waktu itu kayak gini, ternyata sama bahasa Inggris gak beda jauh gitu. Jadi skillsnya tuh jadi gini loh. Jadi aku kalau ngeliat teks sekarang ini kayak puzzle. Ini kelas katanya ini, verbnya di sini, nanti bisa kayak gini-gini segala macam kayak gitu sih. Oke deh, Gantari. Kalau ngomongin tentang di kelas gitu belajar grammarnya gitu, apakah benar sesering itu 4 kali? Masih sama ya berarti ya? Masih sama dan itu sangat membantu kamu untuk bisa belajarnya juga kah? Iya pasti, karena 4 hari itu kita nggak belajar hal yang sama ya. Jadi 4 hari itu misalkan hari Senin membaca, hari Selasa menulis, jadi ada lebih fokus lagi setiap harinya. Oke, jadi oke. Boleh lanjut. Selain itu juga di mata kuliah lain, bukan cuma di mata kuliah Belanda. Setelah semester 3 itu kan kita mulai dekat menggunakan bahasa Belanda ya. Jadi teks-teks yang kita pelajari itu sudah berbahasa Belanda, sastra yang kita pelajari itu sudah berbahasa Belanda juga. Jadi pasti mau tidak mau bisa ya terpapar terus bahasa Belandanya iya, gitu. Berarti pokoknya di semester 2 udah harus bisa gitu ya? Udah harus bisa gitu. Soalnya tadi saya mau nanya, kamu udah mulai lancarnya tuh semester berapa nih gitu? Iya sekitar semester 2, semester 3 itu tanpa kerasa tiba-tiba kok udah paham bahasa Belanda. Iya. Oke, kalau misalnya dibanding, kan tadi Mas Farhan sempat cerita ada cara berbicara, cara listening, terus reading. Yang paling kamu kuasain sekarang yang mana? Kalau yang paling pede? Yang paling pede mungkin reading ya. Reading. Ya. Menulis karena memang
agak lebih pelan-pelan, bisa kita pikirin dulu ketika membaca dan juga menulis. Kalau berbicara kan lebih cepat ya fasenya. Ini bahasanya apa nih? Kita harus ngomong apa nih? Kayak gitu. Jadi mungkin sampai sekarang yang paling percaya diri banget tuh membaca menulis. Membaca menulis. Oke. Jadi apa namanya? Pastinya nanti ini gradual proses ya. Betul. Pastinya akan belajar lagi gitu. Lancar-lancar deh soal gitu. Nanti saya mau nanya-nanya lagi, tapi saya mau nanya ke Mevrouw Indira jadi tentang apa namanya cara belajarnya. Sebenarnya dari tahapan belajar ini kan tadi udah dibilang dari semester 1, semester 2 belajar, terus nanti lebihnya nanti dari setelah semester 3 itu fokusnya tuh ngapain aja ya belajarnya, Mevrouw? Ya, jadi seperti tadi Farhan dan Gantari sampaikan ya, belajar bahasa Belanda itu 4 kali dalam seminggu. Ya, jadi kita ada mata kuliah kita sebut bahasa Belanda terpadu. Ya, nah BBT itu sampai dengan BBT 5. Jadi bahasa Belanda terpadu 5, artinya sampai semester kelima ya. Jadi sampai semester 5 itu masih belajar bahasa Belanda. Lalu di samping belajar bahasa Belanda terpadu itu, kita juga masih belajar bahasa Belanda sebagai penunjang bahasa Belanda terpadu tadi itu. Jadi yang tadi Gantari sebutkan membaca kalau dalam bahasa Belanda lezen ya, luisteren atau menyimak, kemudian schrijven menulis dan sebagainya. Nah, itu jadi di semester pertama itu mahasiswa belajar selain belajar bahasa Belanda terpadu maupun penunjangnya juga mempelajari budaya. Jadi ada mata kuliah mengenai sejarah sosial, sejarah sosial budaya Belanda. Nah lalu kemudian nanti lanjut ke semester kedua sudah mulai mereka mempelajari selain bahasa Belandanya juga mempelajari linguistik, ya, mempelajari sastra. Dan itu berlanjut terus sampai semester 5, ya. Nah, selain linguistik, sastra, mahasiswa juga mempelajari yang tadi saya katakan terjemahan, ya, belajar menerjemahkan teks, ya, tidak hanya teks sastra modern, tetapi juga teks sumber sejarah. Jadi mereka mempelajari dan menerjemahkan, dosennya memberikan teks teks dari dokumen-dokumen arsip kolonial gitu ya. Kemudian mereka bersama berkelompok maupun mandiri belajar menerjemahkan itu. Jadi semua memang dalam semua mata kuliah itu kami menggunakan bahasa Belanda. Jadi terutama di kuliah bahasa Belanda terpadu ya, bahasa Belanda terpadu dan penunjang. Namun di kuliah-kuliah lain, kuliah vak ya, kuliah sastra, linguistik maupun sejarah itu juga menggunakan bahasa Belanda. Ya, tapi itu masih dikombinasikan sekarang ya dengan bahasa Indonesia. Sekarang mau tanya ke Gantari lagi nih, Gantari. Waktu kamu udah punya minat, kamu belajar segala macam juga. Saat kamu masuk pertama kali ke prodi Belanda nih, kamu apakah merasakan ada kesulitan atau kamu merasa seneng-seneng aja nih masuk ke prodi Belanda? Pasti ada kesulitan ya karena adaptasi gitu kan. Fase belajar di UI juga cukup cepat. Tapi karena cepat itu kita jadi yang tadi saya bilang, kok tiba-tiba udah bisa kayak gitu. Dibantu dengan teman-teman sih yang sama-sama semuanya bingung. Jadi namanya juga semester 1 ya. Jadi pelan-pelan kita belajar. Karena di semester 1 juga benar-benar fokus banget ke bahasa Belanda. Selain BBT itu tadi ada juga kosakata, kelas kosakata terpisah sendiri, ada juga kelas tata bahasa terpisah sendiri. Jadi meskipun sulit, tapi di akhir bisa juga ternyata gitu. Kita mau tanya ke Mas Farhan nih, bagaimana itu bisa membantu Mas Farhan sekarang punya skill-skillnya nih Mas. Mas Farhan, boleh nanya nih Mas, kalau sekarang Mas skill-skill yang dipelajari selama Mas kuliah S1 dan juga mungkin setelah lulus gitu, apa sih Mas skill-skill apa saja yang sangat membantu? Skills tadi saya udah sempat mention juga ya. Iya, boleh ditambahkan. Skills komunikasinya itu sangat terbantu ya, karena jadi ada beberapa kelas, bahkan ketika saya kerja gitu, saya sebelumnya 5 tahun kerja di sebuah NGO, mostly memang kerjaannya saya sebagai learning and development di sana, tapi juga
kalau kerja kan harus banget nulis email. Saya ingat banget dulu ada mata kuliah korespondensi namanya. Oh. Jadi korespondensi itu kita diajarin cara menulis email dalam bahasa Belanda. Pembukanya seperti apa. Dulu penulisan kreatif kalau nggak salah namanya. Mungkin agak berubah ya sekarang dia dengan kurikulum yang baru. Jadi memang bahkan sampai cara berkorespondensi, cara menulis surat, cara itu semua diajarkan juga. Jadi menurut gue itu kemarin kepake banget ketika lagi bekerja. Oh, ini pernah belajar nih dulu walaupun nulis bahasa Belanda kan tinggal bisa pakai bahasa Inggris. Jadi skill berkomunikasi. Terus karena memang ketika lagi ujian atau ketika lagi di kelas kan mau nggak mau harus berbicara dengan orang lain. Jadi public speaking juga bisa terlatih. Dulu ada mata kuliah presentasi dalam bahasa Belanda. Itu setiap minggu kita harus present topiknya bebas, menarik, topiknya banyak, kita bisa pilih sendiri, tapi dalam bahasa Belanda. Jadi misalkan, oke, turisme di Indonesia, kita let's say kemana ke Bali gitu, tapi kita jelaskannya dengan bahasa Belanda. Jadi lucu gitu, cukup fun. Ketika presentasi itu cukup fun, bawaannya. Dan saya juga jadi punya teman banyak orang Belanda. Wow. Beberapa kenal sama orang Belanda, jadi ketika ngobrol bahasa Belanda, terus surprisingly mereka tuh bilang gini kayak, Farhan bahasa Belandamu lebih bagus loh daripada beberapa orang Belanda. Gitu. Bahkan orang yang atau aku belum pernah ke Belanda kan, jadi kayak untuk orang yang belum pernah ke Belanda kayak, did you really pokoknya mereka nanya kayak beneran nggak pernah ke Belanda gitu, kok bahasa Belandanya kayak orang di sana gitu. Jadi memang ada setiap orang punya talent bahasa masing-masing. Gitu ya. Cuman di prodi Belanda itu memang yang diajarkan bahasa Belanda juga bahasa Belanda yang formal. Jadi memang ketika kita istilahnya apa ya, kalau ke Belanda nggak akan malu-maluin gitu. Karena kok kita udah belajar nih bahasa Belanda yang formal, yang informalnya pun diajarkan. Jadi misalkan oke, mau belanja di supermarket tuh kita dulu latihan conversation beneran sama temen tuh role play gitu. Dia jadi kasir, saya jadi pembelinya gitu. Hal-hal kayak gitu tuh sehari-hari pun juga kita jadi belajar, walaupun belum pernah ke Belanda rasanya mungkin kayak pernah ke sana. Jadi kalau menurut saya skills yang sangat skills yang banyak itu kalau saya pribadi banyak soft skills yang asah ya, sedang berkuliah gitu. Jadi skills berkomunikasi, skills penulisan gitu. Dan biasanya anak Belanda itu walaupun teman-teman saya juga banyak yang nggak kerja specifically di bidang Belanda, tapi mereka ada yang jadi jurnalis, ada yang jadi pembawa berita, ada yang jadi penulis kreatif, karena memang sudah terbiasa gitu untuk harus nulis, harus baca buku, harus baca banget, harus baca buku, harus berbicara dan lainnya gitu. Jadi memang dituntut kreativitasnya. I would say kalau misalkan di tempat-tempat bekerja juga, kalau misalkan di bidang kreatif gitu, creative writing, itu anak-anak sastra biasanya memang lebih dicari. Karena memang sudah terlatih kemampuan kreativitasnya itu dibanding prodi-prodi lain gitu. Jadi mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Kalau boleh tahu misalnya tantangan-tantangan tersendiri sebagai alumni dari prodi Belanda ini, apakah ada Mas? Mungkin dalam dunia karir? Kalau tantangan, syukurnya saya kemarin saya kemarin lulus pas COVID 2020. Jadi itu wisuda offline terakhir semester ganjil tuh. Untungnya saya dapat wisuda offline ya. Habis wisuda offline semua karantina. Saya dapat kerjaan sebulan setelah lulus. Jadi memang cukup cepat kemarin. Tapi beberapa teman ada yang kurang beruntung, mungkin bisa sampai 6-7 bulan baru dapat kerjaan. Nah, kalau menurut saya ya tantangan ketika mencari kerja itu orang-orang nggak terlalu aware, mereka nggak terlalu familiar dengan prodi sastra Belanda gitu ya. Tapi bukan berarti itu menjadi hambatan gitu. Mereka cuma apa nih sastra Belanda gitu. Jadi yang justru disitulah celahnya kita harus bisa memperkenalkan gitu. Prodi ini belajar begini-begini segala macam gitu. Mungkin itu sih. Tapi saya lihat teman-teman saya tuh pekerjaannya juga jadi sangat beragam gitu. Ada yang kerja di startup, ada yang melanjutkan studi gitu. Misalkan dia melanjutkan studinya di bidang Belanda juga gitu. Kalau saya mungkin nggak specifically di bidang Belanda, tapi ada yang melanjutkan studi, ada yang jadi training untuk jadi dosen juga, ada yang riset, ada yang apa. Jadi kalau untuk tantangan itu bisa kebetulan juga angkatan saya tantangannya utamanya karena pandemi kan, di luar kontrol gitu. Jadi memang itu tantangannya berbeda. Tapi kalau menurut saya pribadi,
Memang namanya mencari kerja sekarang itu harus pintar-pintarnya setiap individu gitu, untuk istilahnya apa ya, utilizing their skills untuk menggunakanlah skill-skill yang sudah mereka menerjemahkan gitu ke dunia kerja. Tapi menurut saya nggak jadi batasan gitu untuk banyak sekali teman-teman saya alumni yang bekerja di berbagai bidang. Bahkan untuk CPNS pun ada, bisa untuk di ANRI itu ada buka, di Kementerian Pendidikan dan Budaya juga ada, bahkan di Badan Intelijen juga ada dibutuhkan gitu. Jadi memang banyak kanalnya itu banyak setelah lulus, tergantung individunya kayak gimana ketika lagi mencari pekerjaan. Iya, dan rasanya tantangan-tantangan ini tuh juga tidak spesifik sekali kayak khusus kalau prodi Belanda tuh gimana ya, tapi ini benar-benar tantangan untuk semua lulusan ya sebenarnya. Tapi mungkin kalau misalnya kita bawa konteks ini ke prodi Belanda ini memang membawa soft skill-nya itu akan bisa mengantarkan yang seperti apa gitu kan. Salah satunya juga mungkin keberhasilannya itu bisa membawa dunia Belanda ini tuh kayak ke konteks Indonesia kayak semacam, oh ternyata Mas Farhan nih udah bahasa Belandanya bagus banget tanpa harus ke Belanda langsung gitu ya. Salah satunya juga kayak gitu. Ya memang di masa-masa sekarang ini punya tantangan tersendiri untuk mencari pekerjaan gitu ya, dan juga untuk bisa mendapatkan kira-kiranya apa yang cocok untuk dalam pekerjaan tersebut ya Mas ya. Oke, terima kasih Mas Farhan atas jawabannya. Nanti kita akan ngobrol lagi ke Mas Farhan. Nah sekarang mau tanya ke Mevrouw Indira lagi nih tentang hal yang mungkin ditunggu-tunggu untuk ditanyakan sama teman-teman calon mahasiswa, yaitu ketetatannya masuk ke prodi Belanda ini dan juga kapasitas yang ada untuk setiap angkatan di prodi Belanda ini. Oke, baik. Sebetulnya untuk masuk ke prodi Belanda itu bisa melalui 4 jalur. Saya mulai dengan jalur dulu ya. Yang pertama yaitu lewat SNBP. Lalu bisa juga melalui jalur SNBT, lalu jalur PPKB, dan yang terakhir melalui jalur mandiri ya, SIMAK. Nah, keketatan dari data yang berhasil kami himpun di tahun 2025 itu ada sekitar 997 pendaftar ya yang ingin menjadi mahasiswa di program studi Belanda, namun kami hanya bisa menerima 78 mahasiswa. Itu. Jadi kurang lebih memang variasinya dari tahun ke tahun tidak berbeda jauh gitu ya. Oke. Kita sudah mulai akan masuk ke sesi akhir di pertemuan kali ini, di episode kali ini. Kita mungkin sebelum kita akan menutup, kita akan bertanya kepada Mevrouw dan juga Gantari dan juga Mas Farhan tentang kayak misalnya ada pesan, kesan, atau mungkin nasihat sedikit kepada teman-teman calon mahasiswa nih yang mungkin punya minat tentang prodi Belanda atau masih menentukan, bingung nih mau masuk ke prodi apa nih kalau misalnya nanti mereka mau ke kuliah. Mungkin bisa dimulai dari Gantari dulu nih. Oke, kalau dari saya sendiri mungkin cari minat bakat masing-masing aja ya. Abis itu perjuangin karena apapun hasilnya nanti yang penting udah diperjuangin dulu minat bakatnya. Oke. Dan mungkin bisa dilanjutkan ke Mas Farhan. Silakan Mas Farhan tentang mungkin ada pesan-kesan untuk teman-teman calon mahasiswa. Oke, kalau aku juga setuju tadi apa yang disampaikan Gantari. Minat itu penting sekali ya, karena itu sangat membantu ketika nanti kalian sedang kuliah. Tapi kalau kesan, jujur ketika ngeliat ke belakang, dulu S1 itu sebenarnya cukup menyenangkan ya. Banyak belajarnya tuh pembawaannya fun. Memang pasti akan ada ketika mau ujian mungkin kayak stres dan lain-lain. Tapi kalau di tengok-tengok dulu, lucu ya dulu belajarnya baca artikel-artikel yang lucu dalam bahasa Belanda gitu. Jadi kayak rasanya pengen balik lagi gitu kayak S1. Kayak bisa simpel itu. Jadi kalau menurut saya sih apalagi udah kerja ya, pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan minat kalian, karena menurut saya masa-masa S1 itu masa-masa yang harusnya kita enjoy, bawa fun, itu masa-masa yang menyenangkan dan tidak akan terulang lagi. Jadi kalian coba pikirkan baik-baik gitu. Dan menurut saya apapun jurusannya itu nanti pasti akan ada pathway, ada jalur kalian untuk kerja di mana, untuk melanjutkan karir seperti apa. Dan kalau misalkan rezekinya di prodi Belanda, you're in for a treat, istilahnya kayak
teman-teman bakal bergabung dengan prodi yang menyenangkan, dosen-dosennya juga spesialisasinya beragam, dan ada kesempatan lainnya juga, misalkan ada dosen tamu, biasanya orang Belanda langsung, jadi bisa belajar langsung sama orang Belanda tanpa harus ke Belanda gitu, dan atau opportunity lainnya. Oke, nah setelah itu mungkin sebagai penutup terakhir dan juga paling penting mungkin dari Mevrouw Indira, silahkan. Ya, sebetulnya sama saja ya apa yang disampaikan Gantari dan Farhan. Jadi kalau masuk perguruan tinggi, memilih prodi memang jangan ikut-ikutan tren ya, tapi memang kita harus mengetahui dulu minat kita di mana, karena masuk ke universitas itu dibutuhkan kedisiplinan yang tinggi, ketekunan ya, dan memang di universitas itu kan kita akan belajar secara mendalam ya, belajar berpikir kritis, jadi memang itu yang harus dipersiapkan. Jadi jangan sampai nanti salah pilih jurusan ya, karena ikut-ikutan tren, lalu kemudian ternyata tidak cukup menyukai bidang itu, lalu kemudian tidak berbakat gitu ya, lalu kemudian ditinggalkan. Nah, sayang kan, jadi seperti itu. Nah, juga memang kalau ada yang tertarik pada bidang bahasa, bidang humaniora, ya jangan ragu untuk memilih bidang yang relevansinya kuat ya, seperti bahasa. Program studi Belanda ini kan relevansinya kuat ya, dan berbeda ya, prodi Belanda ini kan berbeda ya, karena cuma satu-satunya, itu juga bisa menjadi suatu kekhasan yang membuka jalan lebar bagi masa yang akan datang. Oke, iya terima kasih Mevrouw, karena memang minat ini tuh penting banget ya, apalagi kalau misalnya sudah ada potensi gitu, misalnya kayak Gantari suka bahasa gitu, gali aja lebih dalam gitu kan, pasti apalagi bisa memaksimalkan apa yang bisa dipelajari dan pastinya bisa membuahkan hasil yang lebih bagus lagi gitu di dalamnya ya. Jadi jangan suka ikut-ikutan teman-teman gitu. Percaya sama diri sendiri tentang potensi kamu gimana, dan juga kalau misalnya masuk prodi Belanda, kamu akan masuk menjadi istilahnya bagian dari suatu keunikan, sesuatu yang kekhasan, karena prodi Belanda ini cuma ada di UI doang nih, keren banget, dan belajarnya, dan juga tadi Mas Farhan juga bilang you're in for a treat untuk belajar semuanya tentang Belanda dan semua konteksnya yang berhubungan dengan prodi Belanda ini ya, dengan bahasa, budayanya, dan juga sejarahnya. Oke, terima kasih kepada Bu Indira, kepada Gantari, dan juga Mas Farhan di Zoom, di dalam ruang daring. Terima kasih atas waktu yang diberikan dan juga informasi yang sangat-sangat bermanfaat pastinya untuk calon mahasiswa. Nah, terima kasih juga kepada kamu yang sudah menonton hingga akhir episode kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.